Yang seperti ini pertanyaan apa surat? Ini pertanyaan apa surat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang seperti ini pertanyaan apa surat? Ini pertanyaan apa surat? Saya harus baca sekian lama, saya renungkan, sehingga butuh sekian waktu untuk menghabiskan berkali-kali. Ya, berkali-kali kita sampaikan. Saya termasuk yang paling rajin kalau bertemu pertanyaan panjang ini, saya begini kan, ini surat, ini bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan cukup ya, seperti ini cukup pertanyaan, seperti ini cukup pertanyaan ya. Intinya saja, karena ada kemungkinan besar pertanyaan antum yang antum panjangkan itu sudah puluhan kali ditanyakan kepada ustadz itu gitu. Ya. Siapa? Ibu-ibu pakai kertas saja asan, kertas saja asan, karena kalau lisan bisa lebih panjang biasanya dibanding. Mana yang utama, suami memberikan nafkah ke istri dan anak-anaknya yang non-muslim, atau istrinya yang muslim? Mana yang lebih utama, suami memberikan nafkah ke istri dan anaknya yang non-muslim, atau istrinya yang muslimah? Kayaknya pertanyaannya dari orang yang punya dua istri. Pernikahan lelaki dengan wanita yang tidak muslimah, kalau dia adalah ahlul kitab, masih Nasrani atau Yahudi, maka masih dihalalkan syariat. Walau dihalalkan syariat karena tujuan yang zaman sekarang, tujuan itu susah orang untuk mengamalkannya. Kenapa diizinkan dahulu kala? Karena tujuan utamanya adalah kepala rumah tangga itu betul-betul di tangan suami, sehingga rumah tangga itu betul-betul diatur oleh suami yang muslim dengan keadilan Islam. Begitu istrinya melihat akhlak yang luar biasa dari suaminya yang muslim, dengan mudah dia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Atau dengan pernikahan itu dia dibawa ke lingkungan muslim, dan lingkungan muslim itu lingkungan yang menakjubkan kalau dipraktekkan sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka hidup, sehingga melihat kehebatan tatanan masyarakat muslim ini, dengan mudahnya wanita itu akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan itu orientasi itu yang hilang zaman sekarang. Kenapa Anda nikah wanita itu bukan muslimah tapi Nasrani ya? Ya saya cinta sama dia. Jadi bukan masalah cinta semata izin untuk melakukan itu. Sehingga akhirnya anak kita pun bebas memilih apakah ikut agama ayahnya, ikut agama bapaknya. Dan ini kebabilan yang terwujud dengan mengambil kebolehan antar sesama muslimah saja. Antar sesama muslimah Allah suruh apa? Pilih-pilih loh. Betul tidak? Lalu bagaimana lagi antara yang muslimah dengan yang bukan muslimah? Secara hukum syariat seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Adapun kalau memang sudah dinikahi, maka dia adalah istri. Istri satu dan istri yang lainnya sama-sama punya kewajiban suami untuk menafkahinya. Sama. Wallahu a'lam. Dalam satu kisah disebutkan Nabi tidak memiliki stok makanan di rumah. Dalam kisah lain disebutkan Rasul berinfak unta, domba yang sangat banyak. Bagaimana mengaitkan kisah tersebut? Sangat gampang sekali. Begitu Rasul kita mendapatkan harta, Rasul itu berbagi, sehingga harta itu habis dibagi-bagikan. Balik lagi kepada situasi aslinya. Begitu. Aisyah mengatakan apabila Rasul mendapatkan stok harta,
biasanya tidak berlalu 10 hari kecuali harta itu sudah habis diinfakkan. Di sini nanti penggabungan antara dua kisah tadi. Di satu kisah disebutkan rumah Rasul itu serba minim. Di satu kisah Rasul disebutkan berinfak dengan infak yang luar biasa besar, menunjukkan dia orang yang sangat kaya raya. Maka solusinya adalah atau penghubungnya adalah Rasul kalau dapat harta, Rasul itu infak sehingga dalam waktu 10 hari sudah habis harta itu diinfakkan. Kalau Rasul ingin menabung, kalah para sahabat kekayaannya. Kalau ingin menabung dan menyimpan seperti banyak orang yang menabung dan menyimpan dan berinfak dengan sedikit, Rasul ingin harta yang banyak yang dia dapatkan itu ditabungnya di akhirat. Sementara mayoritas kita ingin menabungnya di dunia, sehingga yang diinfakkan di tabungan akhirat jauh lebih sedikit dibanding yang ditabung di dunia. Rasul terbalik, yang di dunia beliau sedikit kan, yang di akhirat beliau mayoritaskan. Sehingga sekali-kali beliau mendapat harta yang besar itu langsung diinfakkan habis. Kembalilah beliau kepada kehidupan normali beliau, bahwa hidup cukup mengambil sedikit daripada dunia ini. Wallahu a'lam. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri, menciptakan pasangan jenis kalian sendiri. Bagaimana dengan Asiyah dan Fir'aun, Ustaz, berkaitan arti ayat di atas? Bukankah Asiyah manusia? Bukankah Fir'aun manusia? Iya. Itulah jenis kalian sendiri. Ini manusia, itu manusia, menikah. Makanya tadi kita sampaikan nggak boleh nikah antara manusia dan jin karena bukan jenis kita. Apa sih bedanya? Ada masalah apa? Nggak ada masalah apa. Ya, mungkin yang dimaksud oleh saudara atau saudariku yang bertanya adalah, bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wanita-wanita suci untuk lelaki yang suci, wanita-wanita yang jahat untuk lelaki yang jahat, lelaki-lelaki yang suci untuk wanita-wanita yang suci, lelaki-lelaki yang jahat untuk. Ini adalah hukum mayoriti. Ini adalah hukum mayoritas. Hukum mayoritas. Dan setiap hukum mayoritas ada pengecualian. Nah, salah satu pengecualiannya adalah Asiyah dan Fir'aun. Asiyah adalah wanita suci dinikahi oleh Fir'aun, lelaki bejat. Di antara pengecualian terbalik adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh lelaki suci dicintai Allah, istrinya penduduk neraka. Pengecualian. Kaidah umumnya di dalam ayat tadi. Kenapa? Wanita tatoan nggak mau mencari suami yang pecian. Gitu loh. Sebagaimana lelaki yang doyan musik, dugem dan segala macam tak akan mencari calon istri di masjid, di kajian. Itu kaidahnya, sifat manusia akan seperti itu. Orang yang suka nongkrong, dia akan mencari suami dan istri dari para tongkrongers. Dan orang yang rajin mengaji, dia akan mencari pasangannya di orang yang rajin ngaji juga. Ini kaidah umum berlaku mayoriti. Misalnya seorang laki-laki yang udah rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, nah kan mungkin dia mencari mana wanita yang tatoan biar saya jadikan istri. Ya, biasanya akan seperti itu. Dia akan mencari pasangan di komunitinya sendiri. Maka anak motor akan cari anak motor, anak musik akan mencari anak musik. Hal yang sama, orang yang rajin hadir pengajian, rajin sholat, rajin puasa akan mencari wanita-wanita yang seperti itu, akan mencari laki-laki yang seperti itu pula. Karena itulah dunianya. Namun kadang-kadang bertemu sekali-sekali terbalik. Setiap kaidah-kaidah biasanya ada pengecualian. Contoh wudhu. Wudhu itu sunnahnya 3 kali. Kecuali kepala hanya 1 kali. Sholat, lihatnya tempat sujud. Kaidahnya begitu. Sholat itu dia tempat sujud, kecuali 1. Pas tasyahud, maka dia melihat ke tempat sujud, tapi melihat ke tangan, jari telunjuk. Ada pengecualian dari kaidah. Hal yang sama dengan ayat tadi yang dibacakan, bahwa lelaki suci untuk wanita suci, wanita suci untuk lelaki suci, lelaki buruk untuk wanita buruk untuk
lelaki yang buruk itu kaidah umum, kaidah mayoritas. Akan ada pengecualian-pengecualian, dan salah satunya wanita suci dengan laki yang tidak suci, Fir'aun dan istrinya. Lelaki suci dengan wanita tidak suci, Nabi Nuh dan istrinya. Saya sudah berpisah dengan suami lebih kurang 10-15 tahun. Saya lupa persisnya karena sudah terlalu lama. Tapi kami belum cerai. Lalu ngapain? Ngapain aja? Subhanallah. Kalau memang Anda tidak ingin lagi berumah tangga, lakukan perceraian. Daripada Anda berstatus istri yang tidak melayani suami, itu berbahaya. Kalau memang sudah tidak bisa rasanya untuk membangun rumah tangga bersama, ada pintu darurat keluar dari permasalahan dibuat oleh agama Islam. Jadikan dia pintu terakhir. Kayaknya nggak ada cara lagi untuk menyelesaikan masalah. Ada pintu darurat keluar. Nama pintu darurat keluar itu talak. Sehingga masalah selesai. Kamu sendiri, saya sendiri. Adapun pisah begitu saja itu tidak benar sama sekali. Karena ketika pisah begitu saja, kewajiban masih terwujud. Ketika tidak dilakukan, terjadi tidak menjalankan kewajiban. Tinggal minta kepada suami, jatuhkan talak. Walau pakai WA, saya ceraikan kamu. Melalui WA ini, saya ceraikan kamu. Udah 10-15 tahun ngapain aja? Punya status tapi nggak berstatus. Tergantung tidak bertali. Jadi tidak benar. Ini kesalahan dalam mengetahui hukum rumah tangga dan menjalankannya. Maka sebelum keluar dari masjid ini, WA suami itu. Mas, kayaknya kita sudah bercerai, tapi kan Anda belum menjatuhkan kalimat talak. Saya ingin minta dong kalimat talak itu. Wallahu a'lam. Tidak benar dengan cara seperti itu ya. Bagaimana menyikapi suami yang keras temperamen? Menyikapinya dengan sabar. Menyikapinya dengan sabar. Karena temperamen disambut dengan temperamen sama dengan piring pecah, sama dengan pintu rumah copot, sama dengan hati pasti selalu tidak nyaman. Panas obatnya air. Baik yang emosi itu obatnya air, yaitu dia berwudu dan semacamnya. Baik sifat istri yang bagaikan air menyiram temperamen suaminya. Dan seperti yang tadi kita katakan, punya kekurangan suami temperamen. Tapi suami kalau ingin benar rumah tangganya, dia harus berusaha meminimalisir. Menuntut untuk hilang sama sekali dari istri mungkin sulit, walau tidak mustahil. Ya, saya kenal di Pekanbaru seseorang yang mengatakan, dulu Ustadz sebelum ngaji, kami setiap minggu itu pasti ada bertengkarnya saya dan istri saya. Sudah ngaji mulai kurang tuh, sekali dalam 3 minggu. Mulai kurang sekali sebulan. Karena suaminya punya temperamen, istri juga. Saya tidak ingin menyebut daerah asalnya, karena daerah asal yang terkenal dengan orang-orang yang banyak temperamen. Nanti ada yang tersinggung juga kan dengan sebutan nama asal itu. Ya. Jadi semenjak belajar agama ini, dan alhamdulillah sekarang ini ya mungkin bertengkarnya sekali 3 bulan, sekali 4 bulan. Ya masih ada juga lah. Ya. Per 3 bulan sekali masih. Tapi kalau dulu itu sekali seminggu bertengkar terus. Pasti ada cekcok antara saya dengan istri saya. Ilmu juga akan memberikan
pengaruh ketenangan hati dan ketenteraman jiwa dan mengetahui agama juga pengaruh besar untuk menata rumah tangga dengan baik. Nah, kadang-kadang ketika suami marah, diam saja itu obatnya. Obatnya diam. Rasulullah juga ketika menyuruh kita bersikap kepada orang yang marah dengan kita, juga mendiamkan, bukan menyambut. Ketika kita emosi, berarti ada orang yang membuat kita marah, kita disuruh duduk, nggak hilang emosi, dia suruh berbaring. Kita suruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disuruh berwudu pakai air. Bukan disuruh untuk berbicara, karena kalau kita lagi marah sedang duduk lalu kita berdiri, apa barang? Ada seorang istri yang menganggap dengan melakukan 4 amalan bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Namun istri itu tetap mengikuti suaminya yang berbuat maksiat. Salah lagi. Kepatuhan dan ketaatan itu hanya wajib di dalam hal yang ma'ruf, hal yang diridhoi Allah. Adapun mengikuti dalam hal yang maksiat adalah maksiat. Memang wajib istri patuh, tapi kepatuhan itu hanya dalam hal yang diridhoi Allah. Mendidik anak-anak tidak di atas sunnah, dan itu tahunnya sudah terlalu panjang sampai dia berkeluarga. Bukan hal yang mudah untuk setelah mereka berkeluarga kita ajak lagi kepada yang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Kita sudah menanam sesuatu yang salah. Sebagaimana dulu kita menanam sesuatu yang salah dengan penuh sabar, kenapa tidak kita menanam yang benar sekarang dengan penuh sabar? Sering kita melihat begini, ketika dahulunya kita mendidik anak kita dengan cara yang salah, kita penuh dengan lemah lembut. Namun ketika sekarang kita sudah kenal sunnah, ngajaknya agak sedikit gimana gitu, kerasnya gitu, agak menekan, agak menyalahkan dan semacamnya. Kenapa tidak berlaku yang sama? Bahkan kalau bisa lebih lembut kita mengajak, lebih halus akhlak kita mengajak anak kita ketika kita mengajaknya kepada sunnah, dibanding ketika dulu kita mendidiknya untuk hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini yang sering terlihat di zaman kita sekarang, ya, sering ditanyakan dan sering terlihat dalam pengamalan. Ketika dulu mendidik anaknya tidak sesuai dengan sunnah, penuh kasih sayang. Namun ketika sekarang mengajak dengan sunnah, penuh marah dan emosi. Percaya tidak percaya kita termasuk perangkap syaitan. Kita ketika marah kepada anak kita, setelah kita mengenal sunnah, dia melakukan yang salah, kita marah-marah. Kita menganggap kita pejuang. Iblis mendatangkan kepada kita, kamu pejuang, kamu sudah marah, anakmu salah. Tapi sadarkah kita, iblis datang kepada anak kita dan mengatakan, ayahmu dan ibumu ikut aliran sesat. Dulu dia tidak seperti itu. Dia penyayang, tenang, selalu sabar. Cuma sekarang emosian terus. Itu karena apa? Karena ikut jalannya teroris. Makin tidak suka anak kita dengan kajian kita. Itu yang dilakukan iblis. Iblis akan berusaha membuat orang antipati kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, perintah agama ketika berdakwah tidak ada yang dengan marah dan emosi. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang pemilik akhlak yang termulia di kaumnya, terlembut di kaumnya. Maka ketika dahulu kita mendidik mereka di jalan yang salah dengan penuh lemah lembut, hal yang sama didik juga mereka kepada yang baik di zaman sekarang, ajak kepada mereka penuh dengan lemah lembut juga. Soal ikut tidak ikut itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita. Soal mengajak itu urusan kita. Allah Ta'ala. Satu pertanyaan terakhir kita pilihkan dari pertanyaan yang ada.
Ustaz, suami perokok berat sekarang sudah berusia sekian tahun. Istri berkali-kali menasihati untuk berhenti merokok. Jawabannya tidak bisa. Apakah istri berdosa dan apakah istri berdosa kalau minta cerai? Kayaknya dalam pertanyaan ini berumah tangganya sudah sekian puluh tahun, kok sekarang minta cerainya? Saya tidak ingin menyebutkan usianya, disebutkan di sini. Saya tidak mengenai makanya sekian tahun usia dia. Kenapa? Kenapa dulu tahan ketika tidak belajar sunnah, sekarang sudah belajar sunnah nggak tahan? Ada apa? Wallahu ta'ala alam ya. Perceraian itu tak gampang untuk dibahas, tak gampang juga untuk dibicarakan, apalagi sekedar ditanyakan, menemukan jawabannya dan praktekkan itu tidak mudah. Cerai itu bagi orang yang mengerti situasi kita, mengerti situasi suami kita, mengerti situasi anak kita, sehingga bisa menakar maslahat dan mudarat. Orang yang seperti itu yang berhak untuk mengatakan yang terbaik cerai, yang terbaik bertahan dan bersabar dan nasihati. Adapun pertanyaan dalam kertas yang tidak lebih dari 1 lembar ini, tidak akan mungkin dengannya bisa mendapatkan jawaban yang tepat harus bercerai atau tidak bercerai. Karena perceraian itu pintu solusi terakhir, lebih mirip kepada pintu darurat, tak digunakan kecuali dalam posisi-posisi darurat. Memang dia haram, tidak haram seperti yang ada di agama sebelah. Di agama sebelah diharamkan. Kata mereka yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisah kecuali oleh Tuhan. Dan ini batil. Akhirnya ketika rumah tangga sudah tidak pernah cocok, hidup masing-masing. Dan itu akan mencampakkan manusia kepada jurang kehinaan dan kesengsaraan luar biasa. Selagi si istrinya belum mati, dia belum boleh menikah. Karena belum boleh juga bercerai. Kenapa? Karena harta dan banyak sekali mudarat dalam hal itu. Agama Islam tidak. Kalau memang tidak bisa disatukan, ada pintu darurat bernama perceraian. Tapi itu pintu terakhir. Setelah sekian cara, sekian solusi diusahakan, dibicarakan dengan baik, tetap tidak bisa, tetap tidak menemukan solusi. Solusinya adalah perceraian. Namun perceraian tidak bisa dengan pertanyaan singkat seperti ini. Kenapa? Dia butuh orang yang mengerti siapa kita dan kondisi kita, siapa suami kita dan kondisi suami kita, bagaimana anak-anak kita, lalu menakar masalah dan mudarat. Apakah yang terbaik bercerai atau yang terbaik bertahan dan bersabar? Maka itu hanya boleh ditanyakan kepada orang yang mengerti kondisi itu. Nah, kita mengatakan bahwa rokok haram, namun kebiasaan merokok ditambah dengan candu yang ada dalam rokok itu telah membuat tubuh suami kita susah untuk meninggalkannya. Memang itu kesalahan. Namun belum tentu serta-merta itu adalah hal yang bisa dengannya kita mau mengatakan bahwa cerai lebih afdol. Banyak pertimbangan di sana sini, namun sekali lagi jangan bertanya dan pertanyaan ringkas seperti ini untuk mengharapkan jawaban ya, karena yang akan benar menyampaikan lebih baik bercerai atau tidak bercerai itu adalah orang yang benar-benar mengerti siapa kita dan kondisi kita, siapa suami kita dan kondisinya, dan bagaimana anak-anak. Ketika itulah pertimbangan matang dicoba untuk dipertimbangkan, baru kemudian orang-orang tersebut menakar afdolnya berpisah atau afdolnya bertahan. Oleh karena itu, jawaban saya adalah saya tidak bisa jawab. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar peduli akan rumah kita sendiri. Amin. Allahumma amin. Insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.